Korea Selatan menjadi perwakilan Asia dalam peringkat dunia di bidang pendidikan. Ketertarikan menempuh pendidikan di negeri ginseng meningkat beberapa tahun belakangan. Lalu seperti apa sistem pendidikan di Korea Selatan? Bergabung Ashanti Widiana, dosen pendidikan bahasa Korea UPI. 안녕하십니까? 우리 선생님, 만나서 반가워요. 짤치 됐어요. Apa kabar, Mbak Ana? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, malam hari ini kita akan membahas pendidikan ya, pendidikan budaya pendidikan di Korea Selatan. Tahapan untuk melanjutkan pendidikan di Korea Selatan ini gimana sih, kan jalurnya kan ada beberapa kan ya Mbak Ana, ada yang melalui jalur scholarship atau beasiswa, tapi juga ada yang mandiri. Ya, sebenarnya jalur untuk bisa berkuliah di Korea itu sebenarnya ada banyak ya. Mandiri itu pasti gitu bagi yang ingin berkuliah di sana dengan biaya sendiri. Tapi ada yang melalui beasiswa yang sangat terkenal, yaitu yang sudah disebutkan GKS atau yang dulu disebut dengan Korean Government Scholarship atau KGSP gitu. Jadi itu adalah beasiswa paling terkenal bagi orang asing yang ingin berkuliah di Korea gitu. Jadi memang dengan segala benefit yang hampir bisa dibilang seluruhnya didapatkan, sampai living allowance juga didapatkan gitu ya. Jadi memang itu adalah beasiswa paling prestisius bagi orang asing yang ingin berkuliah di Korea. Lalu ada juga beasiswa dalam negeri yang dari LPDP juga ada, tetapi kalau dari LPDP itu setahu saya agak terbatas pilihan universitasnya gitu. Ada juga beasiswa riset, itu dari profesor dari sebuah universitas yang biasanya itu bidangnya IT atau teknik seperti itu, atau bisa juga ada beasiswa dari perusahaan gitu. Jadi ada beberapa perusahaan besar Korea yang mereka memang memberikan beasiswa bagi orang asing yang ingin melanjutkan kuliah di Korea gitu. Jadi sebenarnya jalurnya ada banyak, tapi memang sampai saat ini yang sangat amat terkenal, apalagi sekarang kan sudah berkembangnya sosial media. Yang paling terkenal adalah memang beasiswa Global Korean Scholarship atau GKS ini. Gitu. Oke, apa sih yang sebenarnya membuat pendidikan di Korea Selatan beberapa tahun belakangan itu menjadi incaran bagi banyak orang, khususnya dari Indonesia? Ya, salah satu faktornya pasti karena Hallyu itu juga menyumbang faktor gitu. Tapi Anda mungkin Mbak Ana juga bisa menjelaskan apa berdasarkan pengalaman yang pernah menempuh pendidikan S2 di Korea Selatan. Ya, sebenarnya pasti memang karena budaya Hallyu itu, Korean Wave itu sudah menjadi daya tarik utama begitu. Tapi di samping itu juga karena jika ingin mempelajari budaya Korea secara akademis dan juga bahasa Korea secara benar-benar full akademis gitu, tidak ada tempat lain yang bisa kita datangi selain Korea gitu. Di samping itu juga kan memang beasiswanya tadi GKS itu menjanjikan begitu banyak benefit gitu, dan tiap tahunnya untuk kuota Indonesia biasanya selalu ditambah gitu. Jadi waktu pengalaman saya itu di tahun 2016 itu kuotanya hanya sekitar 23 orang. Baik itu dari jalur universitas maupun jalur embassy. Tapi sekarang setahu saya itu sudah lumayan banyak gitu kan, dan sudah berkali-kali lipat bertambahnya begitu. Dan juga selain itu ada juga karena memang seperti bidang IT, engineering, natural science itu kan berkembang sangat pesat di sana. Jadi banyak profesor-profesor di sana yang memiliki lab dan mereka mendapatkan hibah penelitian yang juga cukup besar. Akhirnya merekrut orang-orang asing termasuk orang Indonesia di sana. Gitu. Oke, sebenarnya apakah budaya Korea Selatan ini memang menekankan pada prestasi akademis, Mbak Ana? Mungkin yang menonton salah satu drakor, ada Grandmother's Club ya, ibu-ibu, sekumpulan ibu-ibu yang ambisius banget meningkatkan kemampuan akademis anaknya, karena memang pada dasarnya tuh sistem pendidikan di Korea Selatan tuh katanya memang kompetitif. Apakah memang itu yang terjadi sebenarnya? Kalau untuk pendidikan prestasi akademis memang bisa dibilang ditekankan sekali di sana gitu. Jadi memang sangat amat kompetitif, dan iklim pembelajaran di sana pun, iklim perkuliahan di sana pun itu biasanya mungkin mahasiswa Indonesia, dan saya pun merasakan sendiri kalau di Indonesia waktu saya kuliah S1 itu masih ada rasa santainya gitu ya. Tetapi setelah pindah ke Korea, setelah S2 di Korea, dan merasakan, bukan hanya saya tapi teman-teman saya juga gitu, mereka bilang bahwa
mau tidak mau memang akan ada masanya ketika kuliah di Korea itu merasa harus sangat amat kompetitif gitu, dan harus sangat amat berusaha sekuat tenaga seperti orang Korea. Jadi kayak do like Korean people do gitu. Jadi misalnya ya contohnya kuliah pas lagi UTS atau pas lagi UAS gitu, biasanya orang mahasiswa di sana itu akan ada yang tinggal di perpustakaan sampai 24 jam. Kerjaannya ngapain? Belajar aja di sana gitu. Selama 24 jam. Mereka kadang kan mereka nggak pulang, mereka hanya paling mandi juga di sana, di perpus, makan juga cuman sebentar, terus itu balik lagi ke perpus, dan hal itu banyak terjadi gitu, dan jadinya mahasiswa asing pun banyak yang akhirnya mengikuti flow seperti itu gitu. Jadi mau tidak malu memang akhirnya keikut gitu. Jadi iklim akademisnya kompetisinya itu sangat tinggi gitu. Termasuk apakah budaya yang berikut ini juga common di Korea Selatan? Seseorang yang lulus dari universitas prestisius itu menjadi penanda status sosial di sana. Kalau kita bilang penanda status sosial banget secara dilabelin mungkin tidak ya Mbak, tapi memang akan ada perasaan atau feel bahwa kalau misalnya lulus dari universitas besar atau SKY ya disebutnya, dari SKY gitu, Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University, kalau misalnya lulusan dari salah satu universitas tersebut akan dipandang lebih oleh yang merekrut mereka untuk bekerja begitu. Jadi seperti sudah punya nilai plus sendiri gitu. Dan juga nilai pandang itu juga akan berpengaruh di lingkungan gitu. Kalau misalnya kita lulusan Seoulde gitu ya, Seoul National University atau SKY tadi, itu akan dianggap bahwa wah ini keren, dia pasti pintar banget di sekolahnya, pasti jago, nilainya pasti bagus. Stereotip itu pasti akan selalu menempel bagi mereka yang lulus dari 3 universitas tersebut begitu. Nah sistem pendidikan yang sangat ketat di Korea Selatan dan culture budaya yang ambisius ini sebenarnya berdampak apa sih pada masalah sosial di sana? Sebenarnya kalau untuk masyarakat Korea aslinya sendiri begitu ya, karena kan kompetitif sekali gitu untuk bisa masuk ke universitas, apalagi ke yang SKY tadi, itu benar-benar tingkat kompetisinya sangat tinggi gitu. Jadi bisa dibilang sampai sekarang tuh ada istilah seperti tiger mom gitu ya. Tiger mom itu bagi ibu-ibu yang mereka sangat ambisius untuk memasukkan anaknya ke universitas yang SKY tadi, atau setidaknya universitas yang ada di Seoul gitu. Jadi benar-benar gimana caranya anaknya nilainya selalu stabil di angka 90, 190, 100 atau A terus gitu. Dan juga ada fenomena cram school gitu ya. Fenomena cram school itu jadi kayak kalau mungkin di Indonesia kayak bimbel gitu. Tapi kalau di sana bimbelnya lebih lagi, karena anak-anak sekolah itu biasa kan pulangnya sekitar sore, tapi habis itu ada tambahan lagi di sekolahnya, setelah itu les lagi sampai jam 11 sampai jam 12 malam gitu. Jadi kebiasaan seperti itu tuh sampai sekarang masih terjadi di Korea, dan dunia internasional itu sebenarnya melihat itu sebagai hal yang mengkhawatirkan. Tapi bagi masyarakat Korea itu hal yang udah umum gitu ya, sudah umum terjadi begitu. Nah, Mbak Ana, minat untuk belajar budaya Korea Selatan itu kan semakin besar beberapa tahun belakangan. Nah, untuk mengakomodir itu tentunya tidak hanya melalui pendidikan keluar ke Korea Selatan, tapi juga di Indonesia sendiri. Nah, gimana universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia sejauh ini bisa mengakomodasi kebutuhan ini? Oke, kebetulan di Indonesia sebenarnya ada 4 universitas yang sudah memiliki program studi bahasa Korea atau bahasa dan kebudayaan Korea, dan juga pendidikan bahasa Korea. Jadi ada UPI, itu jurusan pendidikan bahasa Korea, UNAS singkat saya itu bahasa Korea, UGM dan UI itu bahasa dan kebudayaan Korea gitu. Jadi memang keempat universitas ini yang saat ini masih menjadi universitas pilihan bagi masyarakat gitu ya, yang ingin belajar Korean Studies ataupun ingin belajar bahasa Korea begitu ya, di Indonesia gitu. Nah, kalau yang 3 tadi itu kan kayak UNAS, UI, UGM itu concernnya lebih ke bahasa Korea dan Korean Studies. Kalau di 1 di UPI itu pendidikan bahasa Korea, memang ada sedikit
pembeda karena bisa mencetak seperti praktisi gitu ya, praktisi pendidikan bahasa Korea gitu. Jadi concernnya ada tentang guru juga di situ atau pengajar bahasa Korea juga. Jadi sampai saat ini baru ada 4 universitas itu saja yang memiliki program studi yang berkaitan dengan bahasa Korea dan Korean Studies gitu. Baik, terima kasih Ashanti Widiana sudah bergabung dengan kami di Korean Corner malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Kapan-kapan kita diskusi ya dengan topik lain yang lebih menarik. Selamat Oke, terima malam, kasih banyak Mbak. Kamsahamnida. Selamat malam. Nih, kamsahamnida.